malam ini kita kembali ngobrol bersama-sama di ngopinya sambil terasi, gitu. Ini ngobrol seputar aplikasi dan insya Allah kali ini kita akan ngobrol tentang aplikasi Breeze Live Stream yang insya Allah nanti akan dipandu dan dipimpin oleh Mas Sultan Fadlan. Kami kenalkan bahwa Mas Sultan Fadlan ini masih kuliah Bapak Ibu di jurusan ekonomi Universitas Tadulako. Ya. Kami kenal mungkin dari SMA, ya, kami sudah kenal dan sering ya, di grup-grup pembelajaran Bapak Ibu mungkin juga sering ketemu. Ya, luar biasa Mas Sultan Fadlan ini khidmat untuk dunia pendidikan, bagaimana memajukan pendidikan lewat IT. Nanti insya Allah akan memandu kita mencari ilmu, insya Allah dari siapapun, dimanapun, ya walaupun Mas Sultan Fadlan ini mungkin ya seumuran anak saya ya, tapi semangatnya untuk berbagi, semangatnya untuk memajukan dunia pendidikan ini yang patut kita dukung dan ya, beri semangat. Malam ini insya Allah beliau akan bersama kita untuk diskusi ya, seputar ya, aplikasi yang telah di-share di grup. Ya. Langsung saja mungkin ya, kami serahkan kepada Mas Sultan Fadlan. Ya, tolong ya, dari awal ya Mas, ya, karena ya, mungkin saya sendiri juga belum kenal. Ya, silahkan. Kalau sekiranya malam hari ini nanti kita nggak cukup waktunya, bisa kita lanjut di pekan yang akan datang begitu. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama cari ilmu terkait dengan aplikasi ini. Langsung saja kepada Mas Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang penggunaan Prism Live di Android. Jadi sebelum saya masuk ke prakteknya, saya jelaskan sedikit bahwa aplikasi Prism Live ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh Naver. Jadi Naver ini adalah pembuat aplikasi lain yang dimana membantu ibu-ibu dan bapak untuk membuat live streaming. Jadi aplikasi ini ada dua versi, yaitu versi desktop PC dan versi mobile-nya. Jadi saya langsung masuk ke praktiknya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mendownload aplikasinya di Google Play Store. Jadi ini punya slide. Jadi kita anggap ibu dan bapak sudah mendownload. Jadi kita klik buka. Di sini jika kita dalam membuka, maka akan tampil tampilan seperti yang ada di gambar. Jadi ibu dan bapak harus mengklik salah satu ini. Yang lebih gampangnya ibu dan bapak bisa langsung login menggunakan akun Google yang ada di HP bapak masing-masing. Jadi kita pilih email yang kita masukkan email yang kita punya. Setelah kita login, akan tampil seperti di gambar ini.
Maka setelah kita login, maka kita telah masuk. Jadi di sini ada beberapa mode, yaitu mode connect. Jadi mode connect ini, jika dari ibu bapak ingin mengubah HP-nya bapak menjadi webcam. Jadi ini adalah bisa digunakan sebagai aplikasi pendamping untuk PC-nya nanti. Yang kedua ada live. Jadi ini yang nanti kita akan gunakan untuk live. Selain live streaming, ibu dan bapak bisa menggunakannya untuk foto. Jadi aplikasi ini juga bisa dijadikan aplikasi foto. Jadi setelah itu kita masuk ke bagaimana cara kita live streaming. Jadi yang pertama ibu dan bapak harus lakukan adalah masuk ke mode live ini. Jadi setelah itu kita klik siap. Jadi setelah ibu bapak mengklik tanda siap ini, maka kita akan disuruh mengatur destinasi. Jadi ibu dan bapak harus mengklik ini, atur destinasi. Jadi bapak dan ibu bisa lihat di sini banyak pilihan. Jadi misalkan bapak ingin live di Facebook, maka bapak dan ibu harus mengklik gambar Facebook. Jadi di sini ada sambungan Facebook dan ada Facebook School. Jadi yang kita pilih adalah ini, sambungan Facebook. Yang baru, jika ibu bapak baru menghubungkan Facebook dengan aplikasi ini, maka akan disuruh untuk seperti verifikasi untuk mengizinkan aplikasi. Itu bapak ibu bisa atur di sini. Di sini ada beberapa tipe lagi. Jika misalkan bapak dan ibu punya halaman Facebook yang bapak bisa gunakan, bapak bisa mengklik sini, my page. Seperti ini, seperti yang saya punya ini. Bisa juga ibu dan bapak jika ingin hanya live streaming di akun pribadinya, bisa bapak mengklik ini. Jadi di sini bapak dan ibu bisa atur privasi jika ibu bapak hanya melihat jika ingin maksudnya agar tidak dilihat orang, bisa bapak pilih ini, hanya saya. Setelah itu kita klik OK. Dan bagusnya lagi ini sudah disiapkan beberapa filter. Bapak ibu dan bapak dan ibu bisa pilih filter. Ini bapak bisa yang terdapat di dasar danau dan terlihat sangat
Kita belum. Dan telah terakumulasi selama puluhan tahun. Akumulasi karbon dioksida dalam jumlah besar adalah jangka waktu lama membuat kondisi danau Yos menjadi tidak stabil. Pelepasan sejumlah besar karbon dioksida biasanya tidak terjadi, tetapi bencana alam dapat merangsang ledakan danau Yos seperti ketika mengoncok kaleng mengandung karbonasi. Dan setelah itu kita klik go live. Judulnya, Mas. Karbon dioksida yang dilepaskan akan mencakup area yang luas di sekitar danau karena karbon dioksida yang padat daripada oksigen. Ia terkonsentrasi di dekat tanah, sementara gas oksigen didorong ke atas. Orang yang terkena keracunan karbon. Jadi di sini kita sudah live. Jadi gimana Ibu, ada pertanyaan? Untuk tadi supaya nggak bingung, tadi judulnya kan bisa diberi judul ya, Mas? Mic-nya hidupkan, Mas. Ya, sudah. Mic-nya mati, Mas Wardan. Kayaknya masih ada yang urgent dia. Jadi mungkin tadi mungkin juga saya tambahkan gitu, Pak. Oh, sudah. Mungkin untuk live streaming kan kita bisa beri judul juga ya tentang ya mungkin kita mau live streaming tentang apa gitu kan. Ya misalnya dalam pembelajaran misalnya ya kita beri judul ya, mau menyampaikan apa gitu. Tadi kan judulnya masih belum diberi ya, Mas. Ya, Pak. Judulnya tergantung Bapak. Ini Ande boleh tanya nggak ini ya? Monggo Bapak. Pak Iman. Ini misalnya kan sudah masuk live di Facebook kebetulan contoh ini ya. Iya, Kemudian kita pengen beralih ke apa ya, ke media lain, ke YouTube atau ke yang lain itu bisa nggak ya? Bisa. Caranya misalnya dari Facebook kita mau pindah ke YouTube. Di situ tinggal pengaturan dari yang type apa? Ada yang destinasinya. Bisa juga Bapak langsung live di dua platform. Maksudnya ini berarti kita upload dulu atau langsung back ke Jadi aplikasinya ini Pak bisa juga support multi stream. Jadi maksudnya multi stream itu bisa kita sebagai streamer bisa live di kedua platform. Bisa di Facebook juga bisa di YouTube. Dalam satu kali waktu. Gitu Pak. Enggak Mas, minta tolong bisa dipraktekin ya. Misalnya ini dari Facebook mau menuju ke YouTube. Apakah ini harus logout tadi? Saya ulang kembali Mas.
power mirror-nya apa macet, Mas? Ya, saya tampilkan dulu. Kebetulan saya menggunakan aplikasi mirroring. Ini cara untuk gimana cara kita untuk live? Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Iya. Sudah, Pak. Ya. Bagaimana cara kita untuk live? Di sini kita bisa atur melalui ini, atur destinasi stream. Di sini Bapak bisa lihat, di sini kan Bapak lihat ada YouTube, Facebook, ada Periscope dan lain-lainnya. Jadi misalkan Bapak ingin pindah, langsung aja sini. Masuk, Bapak klik icon pada pojok kanan atas. Kanan atas itu. Terus Bapak klik gambar gerigi yang ada di dekat nama. Jika muncul gambar seperti ini, bisa langsung klik destinasi streaming. Jadi, misalkan Bapak ingin langsung ke YouTube, Bapak bisa langsung klik sambungkan ke YouTube. Nanti setelah itu, Bapak masukkan login yang Bapak. Saya kok belum nemu ya untuk kembali ke destinasi ya. Iya Pak, bisa juga ya Bapak. Misalkan ini kan ceritanya kita udah, jika ada gambar seperti ini, Bapak langsung izinkan, untuk izinkan. Maka akan tertulis ini Pak, jika Bapak tidak mau ribet, Bapak bisa langsung menambahkan ke Facebook. Jadi nanti ketika live, maka live-nya itu bisa langsung dinonton di Facebook atau di YouTube, Pak. Bersamaan ya, Mas? Antara Jadi YouTube misalkan dan Bapak hanya ingin menggunakan satu platform, ini Bapak bisa langsung mengklikkan ini, putuskan, disconnect. Setelah itu kita mengklik OK. Apa? Nggak ada Pak. Jadi aplikasi ini sudah bisa menstabilkan streaming. Jadi misalkan ada yang tidak bisa gabung, misalkan Bapak di sekolah ingin membuat acara, misalkan anak-anak yang tidak bisa gabung ke Facebook bisa gabung ke YouTube, begitu juga sebaliknya yang tidak bisa gabung ke YouTube bisa bergabung ke Facebook, Pak. Gitu. Oke, sudah ya Pak Imam. Jadi saya yang ingin bertanya bisa dipersilahkan. Bapak buat semacam halaman khusus untuk live streamingnya, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ataukah Bapak juga bisa buat semacam
halaman untuk sekolah. Nanti bisa di situ setiap materi itu bisa ditampilkan. Halaman. Iya, Pak. Maksudnya grup sekolah aja halaman itu ya? Iya, halaman sekolah. Ataukah bisa juga selain halaman, Bapak bisa bikin grup kelas di dalam Facebook. Karena di Facebook itu ada halaman, ada grup. Jadi untuk aplikasi live streaming ini sudah support juga untuk live di grup Facebook. Kalau dibanding misalkan di tempat Bapak ingin ada acara sekolah atau acara dari dinas, bisa digunakan aplikasinya juga, Pak. Oke, ya. Ini ya, tarik juga ya. Ditunggu ini versi desktopnya. Kalau saya pakai HP ini kadang-kadang itu jari kita ini jari saya terutama ini sering lari-lari. Jempol semua, Pak. Geser-geser itu sering salah-salah. Tunggu versi desktopnya Mas Fadlan. Kapan-kapan ini kita diskusi lebih jauh lagi ini Pak Mas, mungkin bisa difasilitasi oleh Pak Wal atau yang lain. Oke, mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan lanjut. Ya. Dibandingkan dengan Streamlabs, aplikasi ini hanya untuk penyimpanannya 3,9 nah. Jadi dibandingkan aplikasi Streamlabs kan di OBS juga ada versi untuk HP-nya. Dibilang ini ringan Pak, hanya 26 MB. Jadi yang ingin jika siswa-siswa ingin bertanya bisa langsung berkomentar di chatnya Pak. Iya. Gitu. Dan ketika live-nya berakhir, siswa-siswa masih bisa istilahnya mereview kembali videonya Pak. Gitu. Oh itu. Ya, dibandingkan penggunaan Zoom. Sebenarnya selain Zoom itu masih banyak cara-cara yang bisa kita gunakan. Dengan adanya live streaming ini, misalkan Bapak sudah live, anak-anak masih belum tahu, masih bisa memutar ulang lagi